Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi barengan saya, Deden Dwi Saputra, dalam acara Biru Bincang Seru, tentunya di Salam Dharma Production. Kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber yang sudah mendapatkan monetisasi di channel Salam Dharma Production. Kita sambut Kang Solehudin. Silakan duduk, Kang Soleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Gimana Kang Deden juga kabarnya? Alhamdulillah sehat, Kang Solehudin. Ini Kang Solehudin lagi ada kesibukan apa nih? Kesibukan sih sementara ini lagi nggak ada kesibukan ya. Cuman kemarin itu saya sempat ngikut proyek kan. Ikut proyek karena butuh uang kan untuk sehari-hari. Jadi ya saya kalau ada pekerjaan saya ikut kerja di proyek. Ini Kang Solehudin, kita akan berbincang-bincang mengenai channel Salam Dharma Production. Berhubung Kang Solehudin ini sebagai pendiri juga ya, yang merilis juga. Ini kalau boleh tahu, Salam Dharma Production itu dirilis sejak kapan? Kalau bicara Salam Dharma Production dirilis sejak kapan, itu kurang lebih, kalau nama Salam Dharma Production ya, ini bukan bicara channelnya ya, masih Salam Dharma Production. Sip. Kalau berbicara Salam Dharma Production itu dirilis kalau tidak salah 2014 atau 2015 kan gitu. Waktu itu cuman saya dalam channel saya bukan namanya Salam Dharma Production, tapi namanya saya sendiri, Solehudin gitu. Berarti sebelum nama Salam Dharma Production itu namanya channelnya saya sendiri gitu. Ini kalau boleh tahu, itu kenapa bisa tercetus diganti namanya Salam Dharma Production? Itu awalnya itu apa ya, bisa kepikiran seperti itu gimana awalnya? Jadi kenapa saya bikin namanya Salam Dharma Production? Karena waktu itu Kang Deden, saya itu ingin ketika saya sukses ya, itu nama daerah saya itu ikut terbawa gitu. Iya. Atau dengan kutip nama itu ikut mengharumkan gitu. Jadi kan nanti ketika amin lah ya, nanti ada di stasiun TV atau apa, nanti kita panggilkan saudara ini yang punya Salam Dharma Production. Jadi nama Salam Dharma itu tercantum dan terkenal di mana-mana, seperti itu yang tujuannya. Jadi intinya, misalkan kita suatu saat kita terkenal ataupun apa, ikut terbawa lah. Title nama Salam Dharma itu ikut terbawa. Ya, seperti itu. Kalau boleh tahu nih kedepannya Kang Solehudin, khususnya buat channel Salam Dharma Production ini, kedepannya akan ada project apa nih? Akan ada apa-apa lagi nih kedepannya? Kedepannya sih insya Allah akan rutin untuk bikin konten. Ya entah konten apa saja, karena Salam Dharma Production tidak tertuju satu konten Kang Deden. Entah konten film, entah konten vlog, entah konten musik, dan juga konten talk show ya, di talk show juga, konten talk show, dan juga konten-konten informasi biasanya kan juga sering bikinnya. Jadi kita semua itu digabungkan. Jadi saya ingin itu Salam Dharma Production kedepannya seperti stasiun televisi Kang Deden. Jadi mempunyai program-program masing-masing. Program masing-masing, dan ibarat musik itu ada satu wadah, cuman ada genre-genre yang berbeda-beda gitu. Ada tema ini, ada tema ini. Nanti juga insya Allah akan bikin tema tentang olahraga juga kan. Oke, siap, mantap. Berita sepak bola atau berita apa, nanti insya Allah saya mau bikin seperti itu. Berarti sekarang ini di channel Salam Dharma Production ini saya lihat ada film ya. Terus apa lagi? Cover musik juga. Dan di situ ada vlog juga ada. Dan juga ada tentang informasi waktu itu kan ada ya. Sempat bikin informasi saat musim banjir itu dan juga ini nih talk show nih. Talk show dan juga Biru Bincang Seru. Dan jangan lupa ya sahabat, tetap like dan subscribe channel ini, dan juga jangan lupa di share dan bagikan ke teman-teman kalian, karena itu merupakan rasa semangat saya gitu. Rasa semangat dan rasa apresiasi. Pokoknya kalau kalian mengapresiasi sebuah konten kreator video ya atau kreator YouTube, itu rasanya itu bangga sekali. Tapi begini Kang Deden, yang sangat disayangkan tuh ya, gimana, nggak boleh cerita aja? Warga di sini tuh sangat sedikit yang mengapresiasi konten Salam Dharma Production kan. Sedikit? Iya, sedikit saja. Bahkan hampir cuma berapa persen, cuman teman-teman yang kenal sama kita saja yang kadang meng-share videonya,
atau membagikan ya kan, atau pokoknya berkomentar atau apalah, tapi warga sekitar kita tidak tahu. Kita ambil dulu nih sisi positif ya, barangkali Kang Solihuddin kurang share-nya jauh atau apa nih. Kalau promosi saya di ini ya, ada juga di grup-grup juga saya share ya. Sebenarnya grup itu kan namanya grupnya itu Salam Dharma Pintu Air kalau nggak salah nama grupnya ya. Situ kan saya sering bagikan. Salam Dharma Pintu Air kan yang ikut ke grup itu kan orang-orang Salam Dharma kan. Tapi cuman mengelek dan tidak membagikan seperti itu maksudnya. Ya berarti kurang lah, apresiasinya kurang. Sisi lain kurang dukungan, kurang support dari teman-teman, dari sedulur-sedulur semuanya yang ada di Salam Dharma khususnya. Kebanyakan kayaknya teman-teman di luar ada nggak nih? Teman-teman di luar malahan yang lebih dominan seperti itu. Malah ya orang luar yang sering mengontak saya kan Deden ya. Kapan nih bikin film? Kapan nih bikin konten? Malah justru yang lebih semangat orang-orang sana kan Deden. Kalau orang-orang sini tuh bilangnya malu. Oh iya. Terus apa sih manfaatnya bikin video seperti itu? Banyak juga yang bicara. Bahkan ada yang bicara malu-maluin pakai nama Salam Dharma Production. Ada yang bilang kayak gitu? Ada juga kan Deden yang bicara. Tapi saya ambil sisi positifnya saja lah. Mungkin kan yang namanya media, yang namanya konten, ada yang suka dan ada yang tidak suka. Tapi saya baru tahu nih semua. Baru tahu ya. Kalau misalkan kontennya baik suka semua, nanti kan nggak ada motivasi untuk kita agar memperbaiki konten tersebut. Benar. Makanya kritik dan saran kalian itu sangat berarti untuk saya. Silakan komen-komen kalau mau kritik, kurangnya apa, dan juga disarankan bikin apa. Silakan komen-komen saja di kolom komentar di bawah ini. Dan juga yang mau promo-promo atau apa, silakan bisa kunjungi, endorse juga bisa WA saya atau WA Kang Deden ya. Seperti itu. Jadi berbicara tentang dukungan di sini, support. Ada yang bilang malu-maluin. Itu saya berpikir apa yang harus dipermalukan gitu. Sementara konten kita insya Allah positif semua kan ya. Nah itu apa tuh yang menjadi penyebab kenapa bisa ada yang bilang malu-malu itu seperti itu nih Kang Solihuddin? Kenapa? Kemungkinan sih pada zaman itu ya kan, sejarahnya sih panjang sekali ya. Karena tahun 2014 itu bikin kontennya itu belum ada editan Kang Deden. Jadi video langsung jadi seperti itu. Jadi kualitas videonya itu jelek ibaratnya kan. Karena kan pada masa zaman bahala lah, zaman dulu lah seperti itu. Di situ kan saya sering bikin konten kolosal waktu itu ya. Dan yang main berperan itu anak-anak kecil. Kemungkinan malunya di situ mungkin yang bilang kenapa namanya Salam Production. Mungkin malunya situ dari sebuah editan dan videonya juga kan tidak berkualitas waktu itu Kang. Itu bagaimana caranya bisa syuting tanpa editan, itu seperti apa itu? Sebenarnya itu ya iseng-iseng aja sih Kang Deden. Karena waktu itu zamannya belum ada Android ya, ponsel Android dan juga masih ponsel-ponsel biasa waktu itu. Jadi belum ada editan seperti itu. Ini dengar-dengar channel Salam Dharma Production itu sudah ke konten guys. Bisa dicek ya, bisa ada iklannya nih. Ini Kang Solihuddin kalau boleh tahu sejak kapan nih channel Salam Dharma Production itu ke konten? Alhamdulillah Rabbil Alamin ya. Pokoknya rasa syukur saya itu tidak terbendung gitu Kang Deden. Iya. Pada waktu itu kan ada di sini saya ya. Waktu itu masih mengedit video ya. Dan sebelum ke konten itu perjuangan Salam Dharma Production untuk ke konten itu sangat hampir saya down Kang Deden waktu itu. Saya mau sedikit bercerita ya Kang Deden ya. Ya boleh silakan. Waktu tanggal 14 Juni ya. Tanggal 14 Juni bulan 6 tuh. Bulan 6. Saya berhasil mendapatkan 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang waktu itu. 4000 jam tayang. Pas itu saya ajukan ke pihak YouTube ya. Saya ajukan agar ditinjau dan juga dimonetisasi. Waktu itu kurang lebih 1 minggu kayaknya. 1 minggu ada pemberitahuan Kang Deden. Ada email dari YouTube
waktu itu ada email dari YouTube, ternyata pas dibuka, maaf, channel Anda tidak disetujui untuk ikut bergabung dengan media partner. Media partner itu kerjasama dengan YouTube ya, gitu. ya. Waktu itu saya ada apa ini yang terjadi gitu, dan saya otak-atik cari-cari tahu, ternyata video itu penuh dengan copyright kan Deden. Copyright. Makanya untuk sahabat-sahabat ya, youtuber yang belum kemonetisasi, cek lagi lah videonya, kalau ada copyright harap diperbaiki. Harap diperbaiki karena copyright itu mempengaruhi, bener-bener mempengaruhi. Nah waktu itu saya kan mengedit videonya lagi kan, saya bisukan yang kena copyright, lagu-lagunya saya bisukan, tapi videonya tidak saya hapus. Kemudian tanggal 14 bulan Juli, bulan 7 ya, bulan 7 saya ajukan kembali kan. Pas saya ajukan kembali itu responnya tidak lama, 2 hari kalau nggak salah. 2 hari. Waktu itu saya lagi makan di itu ya, di tempat makan ya. Saya ajukan, dan pas itu 2 hari kemudian saya lihat, cek email, ternyata ada email dari YouTube. Pas ada email dari YouTube, kembali lagi channel Anda tidak bisa ikut bergabung dengan media partner. Itu untuk yang kedua kalinya. Pas itu saya down Kang Deden, hampir saya udahlah, kayaknya nggak ada gunanya saya bermain YouTube gitu. Apa sih hasilnya? Yang orang saya ajukan lagi-lagi ditolak. Jadi udah bikin males bukunya. Ya. Dan sempat saya ingin bikin channel baru. Dan ini udah dibuang ibaratnya. Iya. Cuman buat iseng-iseng aja sama tadinya kan. Kalau boleh tahu nih, Kang Solehudin sempat down nih, udah 2 kali nggak ditolak untuk monetisasi. Ini bisa semangat lagi, ini motivasinya apa? Motivasinya seperti ini kali. Kok bisa udah down tapi langsung up lagi, kan udah jatuh kan bener-bener ngedown banget gitu. Motivasinya karena saya berpikir, saya kan bikin seperti ini kan dari dulu ya, dan itu dari dulu itu sebenarnya tidak ingin ada uang atau apa kan. Itu kan sekedar hobi kan. Kalau hobi itu walaupun tidak menghasilkan, kalau itu hobi ya hobi. Senang. Jadi saya berpikir lagi, mungkin bukan rezekinya saya di media YouTube atau apa. Jadi saya terus berkembang lagi, bikin lagi, dan saya lihat-lihat tutorial YouTube juga kan, dan saya tanya-tanya sama youtuber yang lain. Pas itu saya edit lagi, dan video-video yang kena copyright saya hapus Kang Deden. Kurang lebih 84 video yang kena copyright waktu itu Kang Deden. Saya hapus, dan juga waktu itu kan kesalahan saya ngambil videonya orang, lalu di posting ya ke YouTube saya, dan kemudian itu kena klaim hak cipta ya, kena klaim hak cipta. Dan kemudian pada sebelum saya mengajukan bulan Agustus, saya hapus video-video tersebut, saya hapus, hilangkan semua. Jam tayang pun berkurang Kang Deden. Jam tayang berkurang, dan kemudian tapi alhamdulillah pas itu berkurang cuman berapa jam ya, kurang lebih cuma 2000 jam. 2000 jam dan sisa 5.600 sekian lah. 5.000, dan kan saya masih bisa mengajukan kan persyaratannya 1000 jam tayang, 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Nah saat itu kan saya masih memenuhi syarat waktu tanggal 14 Agustus saya ajukan kembali. Pas tanggal 16 jam 21:11 waktu itu saya lagi sama Kang Deden ngedit sebuah video klip. Ingat. Pas itu saya berdebar-debar gitu. Berdebar-debarnya antara percaya dan tidak gitu. Di situ di YouTube Studio ada notif, di situ dolarnya hijau. Ada kayak logo dolar. Logo dolar warna hijau. Kalau logo dolar warna hijau itu tandanya itu ada bau-bau dolar gitu. Bau-bau monetisasinya gitu. Dan saat itu kan saya bicarakan, kayaknya ini channel mau ke monten nih Kang Deden. Kayaknya mau ke monten. Coba cek Kang Deden. Pas dicek, alhamdulillahirabbil alamin, di situ udah ada iklannya. Ada iklannya Kang Deden, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi selama perjuangan ini saya itu bener-bener nggak nyangka gitu Kang Deden. Hampir saya down, dan
Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa saya, dan ini bisa jalan rezeki kita, jalan rezeki ke depan buat masa depan media kita, dan buat YouTuber yang belum ke konten, pokoknya jangan sampai down lah. Kalau ditolak kita berusaha lagi, tolak perbaiki lagi videonya, tolak lagi, terus pasti rezeki tidak kemana. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil itu. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan menemuinya lah. Menemuinya pasti ya. itu. Ini kalau berbicara tentang perjalanan ya, tentang perjalanan, the journey, itu Kang Solehudin rintangan yang paling terberat dalam hidup Kang Solehudin selama merilis atau merintis di channel Salam Dharma Production itu apa? Rintangan paling terberatnya? Kalau bicara rintangan ya, pada zaman pertama itu ya itu karena alat belum memadai kan gitu. Editan juga masih seperti itu, jadi kurang bagus ya waktu itu. Tapi kan berjalannya waktu dan berjalannya teknologi. Kemudian waktu itu kan sempet saya 2015 bikin sebuah karya yang berjudul Keinginan Terakhir ya. Tapi sayang itu kena copyright yang denenya. Itu kan mulai edit video pakai laptop itu film dari tiada menjadi ada, dan juga itu sayangnya kena copyright jadi videonya sudah tidak ada ya. Alhamdulillah waktu itu udah mulai teknologi ya kan, udah menggunakan laptop, tapi sayangnya ya karena alatnya tidak, benar banget, softwarenya kurang memadai, jadi tidak lanjut dengan sebuah laptop. Waktu itu saya down lagi. Gimana ini caranya? Waktu itu saya bersama Kang Deden juga ya, Kang Deden, mencari aplikasi editan video yang bisa untuk laptop yang softwarenya rendah, dan waktu itu kita tidak bisa menemukan, belum menemukan, dan masih menggunakan ponsel, dan hasilnya juga gambarnya tidak terlalu jernih seperti itulah. Dan rintangan terberatnya sebenarnya satu, Kang. Apa? Kontennya itu tidak diapresiasi gitu, Kang Deden. Ya bener. Tantangan terberatnya. Nah, kalau diapresiasi kan berarti kita kerja didukung orang lain. Support. Gitu, kalau tidak diapresiasi, kita kerja untuk diri sendiri, Kang Deden. Milik-milikan lah ibaratnya. Kalau ada orang lagi lihat YouTube video kita muncul ditonton, itu bersyukur. Tapi alangkah baiknya jika videonya dibagikan. Jadi kan orang lain tahu bahwa oh iya di Salam Dharma ada sebuah channel Salam Dharma Production seperti itu. Maksudnya ada orang yang berkarya seni yang wah, berarti semua orang yang ada di luar sana bisa tahu ternyata bahwa di daerah saya sendiri ada orang yang berkarya seni. Jadi patutnya gitu sekedar nge-share atau apa gitu. Seperti itu. Ini kalau berbicara tentang tadi ya rintangan terbesar, itu bagaimana sih cara Kang Solehudin menanggapinya dan juga solusinya seperti apa? Kalau saya sih solusinya ya, kalau emang tidak diapresiasi mungkin nih video saya tidak berkualitas, mungkin saya kan tidak tahu, atau emang tidak suka, kan saya tidak tahu juga. Dan apa tadi ada pertanyaannya? Caranya juga menghadapinya ya dengan berusaha terus jadi yang terbaik. Maksudnya jadi yang terbaik dalam arti bikin konten yang berkualitas. Nanti suatu saat juga orang-orang akan menilai dengan sendirinya gitu. Contohnya saja ini kan mulai tahu gitu. Oh iya, yang sering bikin film ya. Ayo dong bikin film lagi kan. Banyak juga alhamdulillah yang sekarang bilang seperti itu. Ya, namanya juga orang ya, ada yang suka, ada yang enggak. Tapi orang di luar sana yang samalah notabene adalah YouTuber kayak kita dan juga punya channel, itu menilai dari segi gambar, audio, dan juga tata angle produksi. Itu dia acungi jempol. Karena gue baca-baca di komen-komenan nih setiap upload nih. Itu kalau nggak salah dari desa sebelah. Bagus loh Kang. Saya aja belum bisa bikin yang seperti ini. Trailernya, terus angle-nya, terus tata editannya, tata produksinya saya belum pernah nyoba yang seperti ini. Ya, makanya kenapa itu di kampungnya sendiri apresiasinya kurang, tapi di kampung orang lain
apresiasinya itu wow banget gitu Ah. Kang Deden. Saya itu sempet kenapa ada apa gitu Jadi di Salam Dharma kayak itu. di dalam hati itu kayak sungguh disayangkan banget. Iya, sih. sangat disayangkan Kayak, gitu. eh, Kan konten kreator kan banyak di sini. Ada itu Ya, juga banyak lah. intinya. teman-teman Teman-teman semuanya. semuanya dan alhamdulillah juga mulai banyak juga yang udah monetisasi ya di Iya, Salam bener Dharma banget. juga alhamdulillah. Ya apa namanya juga kehidupan ya, mungkin kadang di sini ada tempatnya, di sini nggak ada bahannya gitu. Kadang di sana ada bahannya tapi nggak ada tempatnya, seperti itu Kang Solehudin. Ya. Kalau begitu ini next questions, apa sih langkah Kang Solehudin selanjutnya setelah ini, setelah channelnya ke Monten? Langkahnya ya seperti tadi yang saya bicarakan, langkahnya ya kita harus rajin upload video kan gitu. Karena YouTube itu memberi batas waktu 6 bulan. Jika dalam batas waktu 6 bulan kita tidak berkreasi dalam video YouTube, makanya kerjasama dengan YouTube akan dibatalkan gitu. Kan sayang sekali kan Sayang banget. perjuangannya. Kita mulai dari nol Bertahun-tahun lagi ya. kan. Makanya diusahakan buat Salam Dharma Production Team ya, semuanya yang menonton video ini, ayolah kerjasamanya kompakan, kita bikin kreasi-kreasi sebanyak mungkin, entah film, entah cover, entah vlog atau informasi. Pokoknya kalau ada ide silakan Boleh saran. bicara aja gitu, maksudnya bikin ini dong, bikin itu dong, nanti saya tampung, kalau emang bisa dibikin ya kita bikin, Kita produksi. gitu. Ya. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, misalkan punya saran bikin program apa, bikin konten apa, silakan sarannya bisa di komen di bawah, teman-teman. Oke, Kang Solehudin mungkin bisa sedikit kasih motivasi buat teman-teman di rumah ataupun YouTuber ya lainnya yang sedang menggapai monetisasi itu, bikin motivasinya buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman ya, dari pengalaman saya kan ya, saya hampir down. Semoga saja teman-teman yang belum monetisasi jangan down, jangan bilang sulit sekali jadi YouTuber. Emang di situ namanya perjuangan itu emang sulit. Kalau tidak sulit ya bukan perjuangan namanya. Makanya kita harus semangat dan juga kita bikin kreasi sebaik mungkin, sebagus mungkin, dan juga diusahakan jangan sampai kena copyright ya intinya ya. Dan juga kalau bisa ini kontennya itu bener-bener jelas dan juga bener-bener pokoknya yang bagus lah intinya, yang bagus yang ini. Dan juga jangan gampang menyerah, terus semangat, intinya terus semangat sih. Oke, terima kasih Kang Solehudin yang sudah menyempatkan hadir untuk bercerita dan juga ngobrol bareng santai pada pagi hari ini tentunya dalam acara program Biru. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton, yang sudah hadir, untuk teman-teman juga yang sudah support dan dukung. Terima kasih banyak untuk channel Salam Dharma Production, dan kami mengucapkan bener-bener banyak terima kasih buat teman-teman semuanya. Mohon maaf juga ya kalau video-video saya juga masih banyak kekurangannya, pasti banyak kekurangannya karena kita juga manusia biasa kan, tidak luput dari kekurangan seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan program Biru pada hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu, tetap memenuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada, tetap pakai masker, jaga jarak, dan patuhi 5M. Dan saya Deden Dwi Saputra dan Saya Solehudin. mengucapkan pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks, Mama.